Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita masih dipertemukan kembali pada pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama memuji mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan pujian Tuhan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan sepanjang hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami ya Bapak. Kami mengucap syukur atas semua kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kepada kami ya Bapak, dan Roh Kudus yang memimpin jalan daripada ini dari awal berkenan hingga akhirnya nanti. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam jalannya ibadah ini. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Saya undang Bapak Ibu Tuhan berdiri.
Mari kita lakukan bedanya menyambut siang, bukan dengan perempuan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menembus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah berdiri dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang mana kau menggaya dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anakmu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi juga setiap hati kami agar kami mampu menerima firman-Mu dan menjalankannya, supaya kehendak-Mu benar-benar terjadi nyata di dalam kehidupan kami dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Amin.
Sudah bersuka cita? Sudah bersuka cita? Siapa yang hari ini tidak bersuka cita? Anak-anaknya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka di dalam Kitab Yesaya pasal 45. Kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-18. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Kitab Yesaya 45 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan saat pagi hari. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amen. Saat pagi hari ini saya melanjutkan bab yang ketiga tentang langit yang terbuka. Kalau kita menyimak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, karena kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi bukan untuk diisi ataupun juga kosong, tapi harapannya Tuhan untuk dipenuhi. Amen. Saudara mau yang dikosongkan atau mau yang dipenuhi? Harus dipenuhi. Apalagi tentang kepenuhan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan saat pagi hari ini juga mengenai tentang yang namanya seorang raja, yaitu Raja Persia yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memakai hidupnya menjadi untuk membebaskan bangsa Israel. Namanya adalah Kores. Raja yang tidak pernah didengar, yang jarang juga terlihat. Yang sering terlihat di dalam Alkitab atau tidak banyak cerita, yaitu hanya Raja Daud, Raja Saul, dan Raja Salomo. Kebenaran Tuhan saat hari ini mengenai Kores, orang bisa dikatakan serius atau terkenal, yang bisa diberikan satu janji Allah bahwa dia memerintah untuk bangsa Israel bisa mencari tujuan yang diberikan Allah kepada hidup umat Israel untuk bisa bebas dari penjajahan. Dan juga di sana kalau dikenal mengenai tentang menara Babel, di mana manusia ingin mencapai tujuannya membangun menara ini sampai ke langit, tetapi Tuhan Allah tidak memperizinkan atau memperbolehkan hal itu terjadi. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau sampai menara itu tembus ke langit, maka roh kesombongan manusia itu akan timbul lebih dalam. Akhirnya jadi Lucifernya. Tetapi karya yang Tuhan berikan di sini dari Raja Kores bahwa dinyatakan dia dipilih Allah meskipun tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi Kores ini juga menaklukkan dan membebaskan umat Israel dari pembuangan. Kalau pada zaman sekarang nggak ada yang namanya pembuangan, tapi disisir supaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hidupnya seorang Raja Kores juga menjadi peran sebagai satu instrumennya, artinya juga dikenal sebagai
pentara, mengizinkan sesuatu hal yang Tuhan nyatakan, yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya bahkan dipenuhi, itu hanyalah Allah. Membentuk dan menjadikannya dan menegakkannya, berarti kita sesuatu yang baik, sesuatu yang nyata, supaya berkat Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita, dan kita menegakkan detik-detiknya Allah, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Raja Kores ini adalah raja yang diurapi Tuhan, dan dia juga menjadi satu alat pembebasan bagi Israel. Dan juga Tuhan menggenapi segala nubuatan itu, bahkan Israel bisa yakin dan percaya kembali kehadiran Tuhan, kembali menyembah kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya Tuhan di dalam kehidupannya Raja Kores ini, apa yang menjadi satu luar biasanya, apa yang menjadi satu tindakannya Tuhan, ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu satu-satunya, bukan salah satunya, ya. Makanya ada satu pujian katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Hati-hati, ya. Sampai salah nyanyi, salah pengertian, salah kata. Tapi kalau anak kecil yang belum mungkin pendengaran juga karena cepat, Yesus itulah salah satunya, bukan satu-satunya lagi, salah satunya. Berarti kan ada lebih dari satu. Tuhan itu cuma satu. Yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah pencipta yang tunggal dan tidak ada yang lain. Dia menciptakan berlandaskan visi Allah. Sebelum dunia ini dulu semuanya kosong, hamba, tidak ada udara, tidak ada, semuanya hamba. Tetapi saat Allah menciptakan dunia ini serta segala isinya, bahkan ciptanya dari awal hingga sampai yang terakhir, itu satu visi Tuhan. Supaya apa? Supaya umat manusia itu tetap tunduk di dalam Tuhan. Generasi satu langit yang terbuka juga mempunyai sesuatu yang luar biasa, supaya hidup kita ini patuh, supaya kita ini bertobat, supaya kita itu kembali. Orang yang sudah bertobat, orang yang ingin mengenal Tuhan secara pribadi, awalnya sudah bikin segala situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman, bahkan dia ingin bebas dari segala dosa. Dia mengambil satu keputusan untuk dibaptis. Kalau itu keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Karena apa? Di saat itu, mencari sesuatu yang besar daripada Tuhan, itu timbul dari hati sendiri. Maka di situ Tuhan akan memproses. Tapi prosesnya Tuhan itu tidak sekali dua kali akan berhasil. Kita harus melewati hal itu. Setelah kita menerima pertobatan, kita sudah dibaptis, dan kita sudah diberkati Tuhan, sudah dibebaskan, maka dimulailah ujian yang pertama. Saudara mengingat bahwa Yesus setelah dibaptis, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ujian di padang gurun, batu suruh jadikan roti. Tuhan Yesus ada di atas gunung. Tuhan diberikan satu tahta. Engkau tidak akan sampai jatuh ke tanah. Bahkan malaikat-malaikat akan menambil. Jadi yang iblis tawarkan itu enggak sedikit. Iblis tawarkan itu luar biasa. Tapi cara ngikatnya itu yang sangat sadis. Di saat kita sudah mengikuti jalannya hal-hal yang tidak baik, jalannya iblis, maka disitulah orang akan berpikiran enak jalannya iblis. Tidak sadar ya. Kadang-kadang manusia itu tidak sadar di saat ada satu iming-imingnya. Kamu nanti pasti berhasil, kamu nanti pasti seperti jalannya harus seperti ini.
waktu di saat kita sebelum mengambil keputusan memilih jalan yang kurang berkenan, kurang baik, Tuhan juga sudah mempersiapkan jalannya. Tuhan juga mempersiapkan berkatnya. Tuhan juga sudah menyediakan semua apa yang kita perlu. Amin. Tapi kurang sadar. Karena banyak penawaran-penawaran yang diberikan oleh iblis, sehingga kita kekurangan iman yang kuat, ketaatan kita kepada Tuhan itu semakin berkurang. Kalau pujian yang terakhir tadi, kau tunjukkan kasih setiamu. Tuhan menunjukkan satu kasihnya, karunia. Tuhan tidak ada yang namanya Tuhan marah di saat engkau berbuat jahat, engkau berbuat dosa. Tuhan masih tetap mengasihi. Kerinduannya Tuhan apa? Supaya manusia itu lebih dekat kepada Tuhan. Di bawah ketaatan, di bawah imannya itu semakin berkembang, bukan semakin menurun. Hari-hari ini juga banyak hal pengajaran-pengajaran yang sangat membuat pikiran kita kacau balau. Ada yang tidak mengenal tentang namanya Paskah, Natal. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan bukan meminta bahwa kau harus memberikan aku tidak, tetapi kita harus menyadari bahwa pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan juga pernah sama seperti kita, manusia biasa, tetapi dia hidup kudus dan tidak bercacat celah. Dia berani mempertaruhkan nyawanya bukan hanya satu jiwa, bahkan seluruh dunia. Orang yang berdosa menjadi bertobat. Orang yang sudah bertobat, yang beriman, semakin bertambah iman kekuatannya. Di saat kita sudah memasuki satu ujian yang pertama, kita harus tetap bersyukur. Sulit, iya. Betul ya Pak Gatot? Sulit ya untuk bersyukur di saat sakit. Sulit. Tetapi harus dijalani. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan berkat bersama kita mengucap syukur. Memang enggak gampang ya saudara. Tetapi hal itu Tuhan memuji kita supaya hidup kita, hidup yang ada di bawah kabin yang terbuka, itu satu firman yang luar biasa. Kalau 2 minggu yang lalu saya sudah katakan di mana di Ulangan pasal 28 ayat 12, kalau bisa dibukakan lagi. Ulangan pasal 28 ayat ke-12 ini bercerita tentang berkat. Di sana dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan tanganmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kalau 2 minggu lalu saya katakan perbendaharaan mengenai tentang segala keuangan perekonomian kita itu akan dipulihkan secara bertahap. Saat ini kita ada di dalam ujian mungkin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak tahu sampai kapan selesainya. Tetapi Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala sesuatu apapun. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Saat berputus, terus ada musisi enggak? Ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Terus
Di saat hati yang menyembah, di saat hati yang bersyukur, di saat hati yang bergejolak, mukjizat Tuhan mengiringi kita. Jika saat hari ini mengalami kesendirian, Tuhan ada. Di saat benar-benar masalah itu mentok, sudah tidak ada jalan, masih ada jalan. Karena apa? Pikiran manusia sudah mulai goyah di pikirannya. Imannya sudah mulai, Tuhan, aku sudah berdoa sekian lamanya, Tuhan, saya sudah puluhan tahun berdoa tapi tidak ada jawabannya. Kembali lagi hati. Rasul Paulus katakan, di saat kelemahanku, disitulah Kristus ada. Di saat kita sudah tidak mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan masih sanggup. Amin. Kita ada di bawah naungannya Tuhan. Kita ada di bawah hadirat Tuhan. Oleh sebab itu di saat langit terbuka ini dinyatakan bahwa engkau harus mencari hadiratku, engkau harus mencari kerinduanku, supaya engkau mendapati mukjizat Tuhan, supaya engkau mendapati satu anugerah Tuhan. Di saat kita melakukan segala berdoa di hadapan Tuhan, ya firman Tuhan katakan, jika engkau ingin berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu. Betul. Artinya apa? Supaya hidup kita bersatu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Bukan berarti sembunyi loh ya. Maksudnya itu adalah supaya hidup kita ini terpaut dengan Tuhan, kita mengambil waktu yang tepat, kita masuk dalam kamar. Jangan ada yang mengganggu kita. Ada pun ketuk-ketuk pintu, ada yang ketuk-ketuk pintu. Tapi maksudnya di sini adalah supaya aku bisa menggapai Tuhan dan bisa merangkul hadirat Tuhan semakin akrab dalam hidupmu. Maka di situ Tuhan akan memberikan satu kebebasan. Tuhan akan membuat hidup kita semakin kuat. Supaya hidup kita ini semakin luar biasa. Ada 8 hal di sini. Yang pertama yaitu hidup dalam ketaatan. Ini adalah satu kunci. Tuhan membawa dan mengiringi kita di saat langit terbuka bukan hanya untuk mendapatkan berkat. Saya selalu mendapatkan berkat. Tetapi di sini dinyatakan hasil dan gaya hidup yang takut akan Tuhan ada ketaatan. Amin. Gaya hidup, bukan gaya hidup jasmani loh ya. Biasanya orang katakan begini, enak kerja di Bali, gajinya besar, sama-sama, di gaya hidupnya juga besar. Gajinya 10 juta, iya, urip-urip di wakai, uang posting, ya toh, belum lagi setiap harinya makan. Kemudian belum lagi nanti PP dalam pekerjaan. Mengeluarkan uang tidak seperti kita ada di desa 50.000 makan nasi pecel berapa orang itu? Banyak loh. Coba kalau dari 50.000 bisa 2 orang. 25. Waktu saya di Kalimantan beli nasi, beli soto ayam. Soto ayam aja. Satu porsinya 35.000. Kalau 35 di sini, waduh, di sini aja 12.000 muncul. Berarti dari mangkoknya. Di sana 35.000 enggak kenyang. Nah, enak kan itu? Enak iya. Ngadir iya. Tapi enggak kenyang. Minggir. Langsung turun minggir ke kiri atau ke kanan. Belum minumnya berapa? 10.000 es. Sudah berapa? 45. Sisa 5.000 parkir sepeda motor. Enggak loh. Ya. Jadi jangan berpikiran bahwa di kota besar itu gajinya besar, di gaya hidupnya juga akan lebih besar.
karena mungkin di dalam rumah dikasih pot nanam sayuran, loh kan itu coba di kota susah. Sudah mikir berulang-ulang, lebih baik beli saja, langsung makan habis. Iya, pengeluaran habis. Kerinduan dari Tuhan saat ini hidup dalam ketaatan itu berarti menyediakan dan kita patut dipimpin oleh Roh Tuhan supaya keinginan hidup kita itu terpenuhi, iman rohani kita semakin dipenuhi. Yang kedua, mengubah pola pikir mindset. Sebagai anak Tuhan harus mengubah segala pola pikir. Kita juga menjadi generasi dari langit yang terbuka supaya hidup kita itu dipanggil untuk memiliki pola pikir yang berpusat kepada Kristus. Bukan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Nah, saudara, kita buka 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Siapa yang ada di dalam Kristus? Halo, siapa? Untuk diri sendiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Aku. Ia adalah ciptaan baru, kita sudah diciptakan baru. Artinya kita sudah dibebaskan. Yang lama jangan diingat lagi, ya sudah ditinggal saja. Orang yang baru dibangun berarti meninggalkan masa lalu dan kita menjemput masa depan kita dengan segala penuh harapan, kasih dan sayang Tuhan. Kalau di kitab yang lain dikatakan yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya sudah datang. Tetapi firman Tuhan yang lain dikatakan sesungguhnya berkatmu sudah ada, bukan ada lagi, sudah ada. Berulang kali saya katakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita tidak akan pernah keluar, tetap ada dalam. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur yang benar. Saat engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Bisa dikatakan di saat kuasamu ada, di situlah Tuhan juga. Tuhan memberkati hidup kita sudah merdeka, kan? Ya Pak, yang hari ini nggak merdeka. Kita sudah dimerdekakan Tuhan, sudah dibebaskan. Kita sudah terima kemenangan dan kemenangan itu masih ada, yang tetap ada. Bukan yang akan ada, sudah ada. Ada satu pujian lagi, yang telah ada, yang ada, datang. Janjinya Tuhan tetap ada. Bagaimana caranya kita meresponinya? Bagaimana caranya kita mengubah mindset pikiran kita? Ini adalah satu perubahan manusia lama dari yang takut, kekurangan, intimidasi dari kuasa kegelapan, supaya terbebas dari semuanya itu. Tuhan menjadikan manusia yang baru yang hidup kemenangan dan berlimpah. Sesuatu yang Tuhan janjikan itu sangat luar biasa. Yang ketiga, tentang ketaatan sebagai kunci. Ketaatan sebagai kunci hidup kita. Lalu terbuka seringkali dikaitkan dengan satu kekuatan yang tulus ikhlas. Guma suruhan Maha Kudus. Terus sudah hati tulus menyembah
Cari apa saudara? Ada beberapa gereja tidak mau nyanyikan pujian ini, tidak berani. Tidak tahu alasannya. Tetapi lewat pujian ini mengatakan bahwa di saat kita masuk hadirat Tuhan, hidup kita harus diselesaikan, harus disucikan. Jadi kita mengambil alih Tuhan, itu hal yang paling kudus. Jadi di saat kita menyembah kepada Tuhan, di saat kita mengagungkan karya Tuhan, berarti kita harus menikmati dan mengucapkan segala rasa syukur dengan tulus ikhlas menyembah kepada Tuhan. Tidak ada beban, bebas, tidak ada tekanan. Sehingga salah pemain musik ya contoh itu tidak bohong. Sebenarnya nyanyinya untuk Tuhan. Kok orang suara bilang lagi. Segala sesuatu kalau ada yang namanya kritik, ada yang kritik membangun itu tidak ada. Ya kritik aja. Tapi maksudnya begini, ada kritikan berarti ada masukan, ada saran. Saran itu membawa kehidupan kita semakin yang lebih baik. Amin. Tuhan juga bekerja seperti itu. Nasihat Tuhan tidak seringkali juga enggak enak juga. Kadang menyakitkan. Tetapi caranya Tuhan memberikan saran supaya apa? Kerinduannya apa? Supaya hidupmu itu ditarik lagi, lalu dikembalikan untuk menikmati perkembangan yang sempurna. Keinginannya Tuhan seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang hanya suam-suam kuku. Artinya apa sih? Suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan hanya suam-suam kuku. Kadang panas, kadang dingin. Kadang naik, kadang turun. Kalau sudah naik, naik aja. Jangan turun lagi. Karena apa? Tuhan menjadikan kita apa kok? Dulu kalimat. Tuhan menjadikan apa kok? Belum ada suaranya lagi. Saya ulang lagi. Tuhan menjadikan apa kok? Bukan membawa anak, bukan. Seperti semua. Rohingya sosial. Tuhan membawa kita itu menjadi kepala. Berarti kita harus terus. Jangan korek. Tuhan juga membawa kita lebih masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Membawa nama Tuhan itu dipermuliakan. Abraham juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan mempersembahkan persembahan hidup anak ini. Tetapi satu renungan dalam hidup kita, dalam ketaatan, dalam hidup langit yang terbuka bukan sebagai kebetulan, melainkan hasil dari hubungan baik dengan Tuhan. Melalui segala ketaatan kita mengaktifkan yang tidak berkabung kita harus sadari bahwa apa yang Tuhan nyatakan adalah hidup kita itu adalah hal yang terbaik. Amin. Hidup kita ini sudah dipilih, hidup kita ini sudah dimerdekakan, hidup kita ini sudah bebas. Bebas dari apa? Dari dosa. Bagaimana caranya hidup kita ini lebih bebas lagi? Mari kita bersama-sama membawa hadirat Tuhan itu yang paling utama, supaya menjadikan hidup kita semakin lebih lagi dan lebih lagi kepada hadirat Tuhan. Yang keempat, generasi yang membawa hadirat Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin
Halo? Pernah nggak? Loh, kok ada yang ngomongin? Halo? Saudara masih sadar? Ini saya mengajak saudara lebih aktif supaya tidak tertidur pulas. Bahaya ada yang pulas, iblis bisa datang menyampar saudara bawa pergi jauh daripada Tuhan, itu lebih sulit. Jadi generasi yang membawa hadirat Tuhan, Tuhan ingin berkunjung, itu visinya Tuhan. Allah ada di dalam Yesus. Yesus mewujudkan misi dan visinya kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan pun juga melakukan visinya harus lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya mereka juga diberikan kebebasan. Nah, kunjungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia juga ingin diam dalam. Hal yang keempat ini adalah generasi yang membawa berkat. Tuhan berkunjung, artinya juga melakukan visinya. Dia juga melakukan supaya hidup di dalam hati manusia. Yang tadinya sakit hati menjadi yang lemah lembut, seperti firman Tuhan Bapak. Kasih itu adalah lemah lembut. Kasih yang memiliki itu adalah kasih ilahi daripada Tuhan. Hal itu harus kita berikan yang terbaik. Kita adalah bait Roh Kudus, generasi yang dipanggil untuk menjaga hidup tetap kudus, tetap suci, agar Tuhan bisa lebih santai. Orang yang tidak Tuhan itu sudah masuk dalam hidup kita, atau kita kepenuhan Roh Kudus, kita berusaha berbahasa roh, itu dikatakan bahwa Tuhan bisa lebih santai, lebih tenang. Aku sudah masuk, Tuhan sudah masuk dalam hati kita, otomatis Tuhan juga akan lebih santai, nggak ngoyo-ngoyo amat. Jadi apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, supaya memerintah dalam hati dan tindakan kita setiap hari. Hal yang sungguh luar biasa dan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita semakin lebih diperkenan, diperkuat, dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang kelima, bertindak dengan iman percaya. Langit yang terbuka ini ketika kita berhenti berdiam diri dan mulai bertindak berdasarkan firman Tuhan. Dan ini saat kita menghadapi segala satu hal tentang intimidasi dan kegelapan, kuasa kegelapan, atau dalam pergumulan hidup kita, saya katakan jangan pernah menyerah. Di dalam kitab Mazmur juga dikatakan berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan bertindak. Tapi di kitab dikatakan berteriaklah kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu berarti bicara Tuhan itu enggak dengar. Artinya supaya hidup kita itu lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam pribadi kita, iman kita, ketaatan kita, supaya kita tidak akan digoyahkan dengan segala persoalan-persoalan dunia ini, tetapi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita mendapati satu jalan keluar. Kalau kita sudah mendapati, kita sudah bertindak dengan iman, berarti kita mengaktifkan sistem. Biasanya kalau drama cinta atau drama cinta itu biasanya ada yang dikatakan mengaktifkan sistem. Kalau ada yang tahu itu berarti
lihat ya, menonton. Orang yang dalam kelemahan, orang yang tidak bisa berpikir dari segala sesuatu, bahkan dihantam dengan segala macam saudara-saudara dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan juga orang-orang yang tidak ingin kita ini dibebaskan, tidak ingin berkreasi. Orang tersebut pasti mengintimidasi kita, menghancurkan apa yang kita inginkan. Tapi di saat hati yang terkecil di paling dalam dan kita mengartikan sistemnya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tadinya sudah tidak diaktifkan, iman ketaatannya enggak, sistemnya diaktifkan, diaktifkan lagi, maka berkat Tuhan yang dari surga itu akan nyata dalam hidup kita. Kita sebagai generasi yang layak diberikan sesuatu yang luar biasa, maka Tuhan akan mempertahankan itu. Yang keenam, mempertahankan segala kebebasan hidup, bebas dari intimidasi kuasa jahat. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita kehilangan sistem kita, Roh Kudus, iman dan ketaatan. Karena tentang Roh Kudus, iman, ketaatan juga berhubungan dengan kasih dan pengharapan. Selalu membawa yang terbaik, selalu diberikan yang terbaik, dan semuanya itu hal yang terbaik dari Tuhan. Aktifkan. Kalau sekarang sudah tidak aktif sistemnya, ya diaktifkan lagi. Sudah berusaha, kok nggak aktif? Pukul saja nanti. Supaya lebih aktif. Kemalasan itu adalah nomor 1. Senang ini sih, pemalasan nomor 1. Kehilangan apa? Doa. Sistemnya sudah mulai menurun. Akhirnya di dalam roh kita sudah tidak ada yang namanya doa. Loh, berdoa loh di rumah, doa makan, doa tidur, doa bepergian, biasa. Yang dimasukkan di sini tentang doa di dalam hati, doa yang terpaut oleh Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai terkecoh dengan segala sesuatu yang diberikan iblis oleh kita atau dunia ini. Tuhan mempertahankan kebebasan ini kepada kita supaya kita tetap menjaga. Sebagai bagian dari generasi, kita dipanggil untuk tidak kembali ke perhambaan dosa. Kalau namanya sudah bebas dari dosa, jangan sampai kita menjadi hamba dosa lagi. Kita sudah menerima pertobatan, kemudian kita sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis oleh Tuhan secara roh, dan kemudian kita sudah menerima kebebasan tersebut, tetapi di hatimu yang lain menjadi hamba dosa. Yo podo wae. Berarti saudara mempunyai dua Tuhan. Tuhan katakan, jika engkau mempunyai dua Tuhan, berarti Tuhan yang pertama yaitu Yesus itu cemburu. Tuhan itu cemburu loh. Kalau engkau berbuat jahat, engkau menjadi hamba dosa, Yesus cemburu. Cemburunya apa? Cemburunya Yesus, anakku yang kukasihi, lebih baik pergi, tidak mengenal aku lagi. Hatinya Yesus menangis. Kerinduannya Yesus supaya menjadi orang yang menjadi hamba dosa itu dibangkitkan, dipulihkan lagi, diselamatkan, terima kebebasan. Kita sebagai anak Tuhan, ya, anak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan
Hidup kita jangan sampai tawar hati. Waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam firman Tuhan dalam pasal yang kelima ayat yang pertama di sana dikatakan, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang telah memerdekakan kita oleh Kristus, dan jangan mau dikenakan lagi kup perhambaan. Sudah merdeka, Bapak. Sampai hari ini belum merdeka. Halo, masih sadar? Jangan tidur ya. Gue ngomong kok kencing, ini kencing. Ya sudah ada. Berusaha memaksimalkan, pastikan hidup kita itu terus sejalan dengan firman agar pintu langit tetap terbuka ya, yang terbaik. Jangan sampai langit itu terbuka, salah. Jangan sampai langit itu tertutup. Kalau sampai tertutup berkat saudara hilang semuanya. Usahakan langit tetap terbuka apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Firman Tuhan harus tetap ada dalam hati, harus tetap ada dan berjalan. Hidup kita, pastikan hidup kita terus sejalan dengan firman. Ya. Hindari segala perbuatan gelap yang hidupnya masih di dalam hidup perdukunan. Ayo tadi selesaikan. Jemuri BC karo perdukunan melebah. Sesok kira-kira hidupmu bagaimana? Rezekimu nongkrongnya melimpah apa? Saudara, dukun juga manusia. Bukan sistemnya Tuhan dulu sebelum mengambil alih yang lain. Bukan berarti kalau sistemnya sudah saya buka dan tidak ada perkembangan, berarti saya boleh itu ya. Bodoh aja. Hidup dalam dosa. Hidup kita harus diperbaiki, hidup kita harus dibersihkan dengan firman Tuhan, supaya kita terus mengaktifkan iman kita. Tadi saya sudah katakan berteriak dan berdampak, berteriak berseru kepada Tuhan apapun itu yang saudara saat ini pergumulkan. Jangan pernah menyerah, tetap berseru, berteriak kepada Tuhan. Jika engkau dalam saat ini kondisi ada di bawah, berarti proses untuk bisa naik. Jika engkau sudah ada di tengah, pertahankan itu, jangan turun dan jangan turun lagi. Maksudnya gitu. Kalau naik itu pasti, anak Tuhan harus naik, amin. Tuh, ada suaranya lagi. Anak Tuhan harus cuma tuh belum sarapan sama. Nah, berteriak dan bertindak mengaktifkan. Langit yang terbuka terjadi ketika kita tidak berdiam diri di dalam masalah. Kalau ada masalah harus dituntaskan apa berdiam. Kalau ada masalah dituntaskan apa berdiam. Berdiam loh enak, menang, tapi dalam hatinya sakitnya luar, sakitnya tuh di sini dalam hati. Harus berteriak, bertindak, Tuhan tolong aku. Bagaimana caranya Tuhan supaya saya bebas dari masalah? Artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin kita bangun, berdiri, bertindak. Amin. Saudara mau duduk tok
mau berdiri atau berdiri dan duduk? Halo? Saudara mau duduk toh, berdiri toh, atau berdiri dan duduk? Kalau berdiri berarti bisa berjalan toh? Duduk bisa berjalan enggak? Enggak lah. Kalau duduk bisa berjalan luar biasa. Aku bingung tapi ya. Keinginannya Tuhan supaya kita bisa berdiri, berteriak, berdoa, bangun, mengambil langkah iman, sistemnya iman, pengharapan, sistemnya Roh Kudus baru dinyatakan. Yang ketujuh, menjadi satu generasi yang berdampak positif. Sebagai generasi yang terbuka, di langit yang terbuka, tujuannya adalah agar kuasa Tuhan bermanifestasi dalam diri kita. Roh Kudus, tanda mukjizat keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dimanapun keberadaan kita, di lingkungan, di tempat pekerjaan, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, bahkan yang ada di sekolah, tetap sistem dalam diri kita harus terwujud. Sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu harus kuat. Yang terakhir, modifikasi pada pola hidup ilahi. Tuhan ingin generasi yang hidup dalam langit yang terbuka mewariskan pola hidup ilahi yang ada di dalam generasi bawah. Memastikan apa? Supaya anak cucu kita benar-benar diberkati. Amin. Enak nggak kalau kita mewariskan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan ke anak kita? Hah? Duh, kok nggak dicoba? Enak nggak kira-kira kita mewariskan sesuatu yang berkat daripada Tuhan ke anak kita? Enak nggak? Rasanya bebas apa enggak? Bebas. Tanggung jawab satu persatu diberikan kepada anak. Tapi yang terpenting di sini adalah kita harus memberikan arahan yang lebih baik. Nah, jangan ke kiri atau ke kanan. Hal yang ada di depan ini semakin hari semakin jauh. Tawarannya dunia ini sungguh luar biasa. Tetaplah berdiri bersama dengan Tuhan. Jangan mengambil jalan lain. Sebagai perenungan dalam hidup kita pagi hari ini, supaya anugerah Tuhan itu mempesona hidup kita. Amin. Duh, suaranya mana? Yang saudara diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan aja gak ada suaranya. Berat ini, kalau kayak gini caranya saya berat. Tuhan menjadikan bagian yang terpenting supaya kita terbuka dalam generasi kita, hidup dalam ketaatan, membuat satu sistem yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, berkat Tuhan mengalir agar hidup kita dimuliakan oleh nama-Nya. Amin. Kita harus percaya dan kita harus berdampak kepada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang nyata. Pegangan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Yakin yakin? Kalau nggak yakin, Alkitab yang ada di HP dihapus saja. Ini HP-nya buat batal saja, oke? Siap nggak? Kalau nggak yakin tentang kebenaran firman, hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu adalah hal yang luar biasa. Boleh dinyatakan satu hari. Mari yang benar hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya, Tuhan kau sungguh ajaib. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, sungguh ajaib. Tiada hentinya, Tuhan sungguh tiada hentinya kita mengakui, tiada hentinya
persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah sembah Dia. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita pagi hari ini, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap permasalahan kita yang kita hadapi, berikan yang terbaik kepada hidup kita ini. Berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini sudah dimerdekakan. Hidup kita ini sudah terima berkat. Hidup kita ini sudah diperjuangkan sampai hari ini. Apa yang menjadi satu wujud yang Tuhan katakan tujuannya supaya keribuan itu tersampaikan. Kami hanya percaya Tuhan, Engkau yang lebih besar, Engkau yang ajaib, tiada hentinya yang kami mengagumi karya-Mu. Sungguh sangat ajaib. Percaya kami punya hati, kami punya iman percaya dan sistem iman kerohanian kami, Roh Kudus yang pernah kami matikan, hari ini kami hidupkan lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di dalam hati kami. Hadirat-Mu yang sangat ajaib akan membuka hidup kami semakin lebih dan lebih menyembah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Waktu yang terbaik, waktu yang indah ini kami ingin membuat semuanya itu istimewa bersama dengan Tuhan. Amin. Walaupun dalam setiap langkah kami, iblis tetap akan mengiringi kami, mengikuti langkah-langkah kami menuju satu keberhasilan. Iblis hendak menghancurkan semuanya itu. Tetapi pagi hari gua selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan dihancurkan dan tidak lagi berdiam diri dalam hidup kita.
kita, melainkan Roh Kudus yang sudah ada. Tuhan sudah memperjuangkan lebih dahulu. Terima kasih. Tunjukkan setiap kasih setiamu bagi kami Bapa. Itu akan menjadikan hidup kami lebih sejahtera. Terima kasih Yesus. Firman-Mu sampai di sini, hamba-Mu sampai di sini. Namun Roh Kudus yang akan terus mendidik hati kami, terus masuk, memperbaiki, memperbaharui dalam sistem kami untuk kami melihat pekerjaan dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini semuanya itu kudus dengan kuasa dan Kristus dan oleh karena yang sangat ajaib. Kami percaya kami sudah melewati bahkan mengakhiri minggu ini di bulan Februari. Tuhan terus bekerja sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakini dan kami percaya semuanya itu Tuhan akan atur dan Tuhan akan memberikan hidupnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Gembala kami yang baik dan yang sangat besar dan sangat ajaib yang ada dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kita berikan pujian, kita berikan penyembahan, kita pujikan Sang Gusti. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita saat pagi hari ini, ada beberapa pengumuman untuk besok minggu tanggal 1
minggu pertama nanti WL-nya dengan Bapak David. Untuk petugas perjamuannya nanti ada Bapak Jumari dan Bapak Daniel. Daniel ada ya? Ya, nanti petugas perjamuan nanti ada Pak Jumari dan Bapak Daniel. Untuk sekolah minggu nanti bersama dengan Kak Lina. Terus untuk pemain musik nanti timnya seperti biasa yang melayani, karena orangnya itu saja. Monggo kalau mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang mungkin mau mengembangkan bakatnya untuk bermain musik, nanti bisa jadi generasi penerus di tempat kita sendiri, nanti bisa berlatih dan bisa ditentukan jadwalnya. Terus untuk pengumuman yang kedua, Bapak Ibu, kemarin di bulan Februari seharusnya sudah aktif di Komselnya, tapi karena berhubung masih ada beberapa kesibukan, jadi yang bulan Maret ini mau berketempatan untuk Komsel itu nanti ada kosong di tanggal Selasa ya, ada jam kosong tanggal 3, tanggal 10 dan tanggal 17 hari Selasa. Kalau mungkin jangan hari Selasa apa Bu, nanti ganti misalnya hari Rabu atau Jumat atau mungkin hari Sabtu gitu, tidak apa-apa, nanti bisa menghubungi saya. Bagi yang mau berketempatan nanti juga bisa menghubungi saya. Untuk yang mau sel bulan Maret, kalau seharusnya yang kemarin sempat tertunda itu di rumahnya Bapak Hoki dan di rumahnya Bulehan ya. Tapi kalau saya yang lainnya mungkin mau diambil di tanggal itu sebelum Lebaran, itu yang kosong nanti kalau mau diambil di hari Selasa itu tanggal 3, tanggal 10 dan tanggal 17, karena setelah itu nanti kan ada Lebaran. Jadi seperti itu. Monggo nanti bisa menghubungi saya. Misalnya ada yang nggak tahu nomor saya, mau di grup juga tidak apa-apa, atau mau langsung yang mungkin sudah tahu nomor saya bisa japri atau nanti bisa share di grup. Saya siap berketempatan di bulan Maret nanti di tanggal sekian, pokoknya sebelum Lebaran ya Bapak Ibu. Karena takutnya nanti kalau pas Lebarannya atau mungkin setelah Lebarannya nanti ada saudara-saudara kita yang masih mungkin berkunjung ke tempat saudaranya, jadi seperti itu. Baik, mungkin untuk pengumuman saat pagi hari ini kita akan selesaikan acara kita. Mungkin ada tambahan yang lain? Ada. Kita selesaikan acara ibadah kita saat pagi hari ini. Kami undang untuk bagi beri.
menopang, mendukung di dalam setiap hidup kami. Bahkan lebih daripada syukur. Dan Engkau membuat kami sangat berharga di mata Tuhan. Sebenarnya siapakah kami itu? Sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima penghormatan sedemikian. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga Engkau membuat hati kami, membuat hidup kami Tuhan berbeda dengan dunia ini. Oleh karena Tuhan menjadi satu kehidupan, lengkapi kami dan berikan kepada kami kuasa dari Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rendah serta tunduk kepada kedaulatan daripada Tuhan. Sehingga setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami itu boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pada saat pagi hari Tuhan kami telah memotivasi kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu lah Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah sang pencipta langit dan bumi semua sekalian alam. Tidak ada Allah lain. Engkau adalah Allah yang biasa, Allah yang luar biasa. Oleh karena Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman Allah yang hidup, Roh Kudus yang dominan, itu yang senantiasa mengingat yang di dalam telinga hati kami, sehingga kami boleh tetap berpegang teguh dan kami boleh tetap berdiri di atas segala kebenaran daripada firman-Mu, dan kami boleh senantiasa Tuhan, haleluya, melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, yang menyenangkan hati daripada Tuhan, sehingga Tuhan, haleluya, benar-benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang berbagai pelayan keberkatan pada saat pagi hari ini. Pakai Tuhan, hari bertambah hari sepenuh dengan kehendak daripada Tuhan. Seberkatan sepanjang satu pekan di depan hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan siapapun yang telah Tuhan kalian hidup saya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesanggupan dan kesimpulan, sehingga di tengah-tengahnya Tuhan, Engkau yang senantiasa dimuliakan pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh segenap umat-umat Tuhan, kami letakkan bangsa negara kami di atas fisik-Mu Tuhan. Biar kiranya kasih karunia Allah, anugerah Allah boleh menjadi nyata di tengah-tengah bangsa kami juga. Indonesia yang keadaannya tidak baik banget, tetapi kami percaya Tuhan karena Engkau mendengar setiap doa daripada umat-umat Tuhan, sehingga Engkau menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa kami hati yang takut, jujur, setia di dalam melakukan semua program-program negara ini, sehingga akan terwujudkan dan terpulihnya ekonomi, kesejahteraan, keamanan, sandang pangan limpah, rumah Tuhan, sehingga semuanya itu Tuhan diperlihatkan. Dan juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami sebangsa dan lain, yang sampai hari ini Tuhan mereka masih di tempat-tempat pengungsian karena bencana alam beberapa waktu lalu yang terjadi. Mari Tuhan Kau lindungi mereka, jaga mereka, berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan serta kemampuan, sehingga tidak senantiasa mengandalkan urusan orang lain, tetapi mereka senantiasa berseru kepada Tuhan, karena semua pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk organisasi gereja kami,
Sinar Tuhan beberapa waktu lagi Tuhan akan diselenggarakan yang bekerja untuk mengakhiri masa jabatan di 5 tahun. Tuhan kiranya berkati para pemimpin bangsa kami dari majelis pusat daerah wilayah sampai kepada gembala sidang, guru sekolah kita, guru agama, guru Injil, guru sekolah minggu, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar anugerah Tuhan yang besar menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan Tuhan. Yang memaklumatkan yang susah hidupnya dan yang sakit Tuhan bercermat dan berikan kesembuhan hidup daripada Tuhan. Rasa Tuhan lalu dia nyatakan mujizat itu terjadi sehingga dengan tubuh yang sehat mereka gunakan untuk memperlihatkan nama Tuhan. Seluruh warga jemaat sebagai karyawan di PNS maupun sebagai pramuisma di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea. Ayo Tuhan, mari Bapak berkati mereka semua dengan berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga apapun yang dikerjakan, yang dipercayakan ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat di mana mereka bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih berikan kepada kami semua keluarga yang ditinggalkan supaya kami semakin dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan berkat Tuhan itu akan dilibatkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mari Tuhan berkati putra-putri kami dengan kebanggaan kecerdasan. Adakah satu perbedaan di antara anak-anak yang percaya ibadah kepada-Mu? Memberkati kedua orang tua mereka, segala usaha dan pekerjaan mereka mau di tanah, ladang, sawah, tanaman, dalam sebuah dagang usaha dan kewirausahaan mereka. Untuk Tuhan yang membiayai para putra-putri mereka, sehingga anak kami Tuhan menjadi generasi yang positif, generasi yang siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan, sehingga mentuntaskan amanat agung daripada Tuhan, menjadikan seluruh bangsa menjadi umat pilihan Allah dan dibaptiskan dengan nama-Mu, diajarkan tentang kebenaran dalam iman. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih setiap semua kurban yang sudah diberikan kepada-Mu, urusikan sehingga supaya diberikan untuk kesejahteraan pekerjaan, untuk pemberitaan Injil kerajaan surga, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami selesaikan acara ibadah kami pada pagi dan siang hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Gembala Agung kami yang baik. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan sebelum kita meninggalkan rumah ibadah ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Ciptakan saya daripada Yesus Kristus, Putra yang tunggal, menyatakan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai hari depan. Tuhan Yesus datangkan dari di nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap dan alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Nyanyikan